Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ervita Astiandini dari kampus Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi FPB dan KPK kelas 4 SDMI. Nah, kali ini saya menyampaikannya dalam berbentuk PowerPoint. Nah, berikut PowerPoint-nya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang KPK dan FPB kelas 4 SDMI. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB banyak dipergunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep KPK dapat digunakan untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet, dan menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Sedangkan konsep FPB sering digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan berapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian, dan sebagainya. Agar dapat memahami KPK dan FPB dengan baik, maka kalian harus mengingat kembali tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan. Sebelum menginjak ke contoh soal penyelesaian KPK dan FPB, mari kita mengingat kembali mengenai bilangan prima dan faktorisasi prima. Yang pertama, bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu bilangan itu sendiri dan satu. Misal 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang kedua ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima yaitu untuk menguraikan bilangan menjadi perkalian. Faktor-faktor prima. Untuk melakukan faktorisasi prima ini biasanya menggunakan bantuan pohon faktor untuk mempermudah. Nah, kalian pasti sudah mengenal ya apa sih pohon faktor itu. Nah, ini dia contoh pohon faktornya ya, kita bisa lihat. Nah, ini adalah contoh faktor prima dari 12 dan 18. Dari gambar pohon faktor di atas, kita dapat mengetahui bahwa faktor prima dari 12 ada 2 kali 2 kali 3. Dan faktor prima dari 18 ada 2 kali 3 dan kali 3. Selanjutnya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih kelipatan persekutuan itu. Nah, kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi, KPK ialah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan dua bilangan ataupun lebih bilangan yang terkecil. Ingat, terkecil. Nah, ini dia contoh soal. Carilah KPK dari 4 dan 8. Nah, kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Jadi, didapat kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah 8, 16, 24. Nah, kenapa sih kok 8, 16, dan 24? Nah, karena kita cari dari KPK dari 4 dan 8 itu yang angkanya sama. Nah, di situ kan angka yang sama kan angka 8
terus 16 dan 24. Nah, itu bisa diteruskan sampai 100 bisa diteruskan. Nah, perlu diingat kelipatan yang bernilai sama ya, yang sama dari 4 dan 8. Jadi, nilai yang terkecil dari 2 kelipatan persekutuan 8 sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Nah, nilai terkecil dari kelipatan persekutuan adalah 8. Ya, ingat 8 sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8. FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, cara mencari FPB dengan faktor persekutuan. Nah, sebelum itu yang dimaksud dengan faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan ataupun lebih. Sama ya tadi. Nah, jadi FPB adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Nah, sama seperti KPK, bedanya KPK tadi yang terkecil dan yang FPB itu yang terbesar. Nah, ini contohnya. Contoh dari FPB, misal carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Nah, faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi, faktor persekutuan dari 3 bilangan tersebut adalah 1, 2, dan 4. Nilai terbesar adalah 4 sehingga FPB-nya adalah 4. Nah, sama caranya tadi seperti KPK, cari yang angkanya sama. Nah, bedanya di sini kita nyari yang terbesar, nilai yang terbesar. Nah, di sini kan nilai terbesarnya 4, jadi FPB-nya adalah 4. Nah, ini dia pohon faktornya, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, sudah dilihat, itu ada 18. Nah, faktornya adalah 2 kali 3 kali 3. Atau bisa dikatakan 2 kali 3 kuadrat. Nah, ini yang 12. Ini 12 ada 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kuadrat kali 3. Nah, bagaimana sih menentukan FPB dari 18 dan 12? Nah, 18 tadi kan. Nah, 18 ada 2 kali 3 kuadrat. Nah, jadi faktor dari 18 adalah 2 kali 3 kuadrat. Nah, yang kedua, faktor dari 12. Nah, kita lihat di atas. Faktor dari 12 ada 2 kuadrat kali 3. Nah, masukkan. Nah, yang ketiga, faktor persekutuan terbesar. Nah, terbesar dari 18 dan 12 adalah, nah dilihat ada 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu berapa sih? Nah, 6. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Faktor persekutuan terbesar adalah 6. Nah, baiklah, kesimpulannya adalah yang pertama, KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. Yang kedua, FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 atau lebih bilangan. Sama saja, bedanya adalah KPK ini yang kecil, FPB ini yang besar. Ingat, KPK K itu kecil, FPB B itu besar. Nah, bagaimana teman-teman? Itulah tadi penjelasan mengenai materi FPB dan KPK kelas 4 SDM. Tentu sangat mudah, bukan? Oke, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun masukan dalam video ini, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.